Oke, jadi hari ini kita membahas mengenai rehabilitasi jantung ya. Sebenarnya rehabilitasi jantung secara umum, nggak cuma hanya untuk infark miokard akut saja ya yang dibahas di sini. Nah, jadi kalau berdasarkan WHO ya, sebenarnya penyakit yang paling banyak secara keseluruhan itu ya untuk seluruh usia baik di atas atau kurang dari 60 tahun adalah kardiovaskular disease, yaitu melibatkan sekitar 48% ya. Tapi kalau kita bagi menjadi dua, di atas 60 ataupun kurang dari 60, nah itu kurang lebih 35% ya penyebab kesakitan pada orang-orang usia kurang dari 60 tahun adalah kardiovaskular disease. Untuk usia yang lebih tua, itu nilainya sedikit lebih tinggi, yaitu 39%. Ya, diikuti dengan cancer, sama untuk kedua usia, dan non-communicable disease lainnya. Oke. Jadi apa ini maksud dengan rehabilitasi jantung? Jadi berdasarkan statement dari WHO tahun 1968, yaitu sebuah proses di mana bagi seseorang akan terjadi restorasi dari keadaan fisik, medis, sosial, psikologikal, emosional, seksual, vocational, dan status ekonomi. Ya, jadi untuk rehabilitasi jantung ini merupakan akumulasi dari aktivitas-aktivitas yang nanti akan mempengaruhi keadaan pasien, terutama underlying disease-nya, ya, di mana diharapkan rehabilitasi ini akan memperbaiki bukan hanya saja keadaan underlying disease, tapi juga keadaan fisik, mental, dan sosialnya, ya, di mana kita mengharapkan usaha-usaha tersebut dapat mengembalikan atau mempertahankan keadaan pasien yang sekarang atau memperbaikinya menjadi lebih baik, menjadi senormal mungkin. Program rehabilitasi jantung ini dipandang sebagai integral dari perawatan komprehensif jangka panjang pasien-pasien dengan penyakit jantung. Menurut WHO tahun 1982, tujuan rehabilitasi jantung adalah untuk mencegah kematian akibat penyakit jantung, menurunkan morbiditas, mengurangi simptom angina, dan sesak nafas. Jadi kalau kita lihat ini dari European Society of Cardiology, ya, pada pasien-pasien apa saja kita lakukan rehabilitasi jantung, yaitu pada pasien-pasien pasca sindroma koroner akut, dan pasien sindroma koroner akut yang telah menjalani primary PCI. Kemudian pasien penyakit jantung koroner yang stabil dan pasien-pasien yang telah menjalani PCI elektif. PCI elektif ini maksudnya pasien dengan penyakit jantung koroner yang stabil dari hasil pemeriksaan CT angio atau angiografi koroner tegak ada penyumbatan di arteri koronernya, kita lakukan PCI. Kemudian pasien pasca bedah jantung, kemudian pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, ataupun pasien-pasien yang telah menjalani operasi katup jantung. Lalu pasien dengan gagal jantung kronis, pasien yang post-transplant jantung, pasien diabetes mellitus, dan pasien dengan penyakit arteri perifer. Jadi, apa saja komponen rehabilitasi jantung? Yang pertama, kita mengkaji kondisi awal dan riwayat medis pasien. Kemudian perlu melakukan edukasi dan konseling untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasien agar mampu menghindari dan mengatasi faktor risiko dan kecemasan. Kemudian kita minta atau kita targetkan pengontrolan faktor risiko.
modifikasi gaya hidup ke arah yang lebih sehat dan dengan pengobatan yang diperlukan. Yang keempat adalah program latihan fisik dan konseling aktivitas fisik. Ini meliputi olahraga apa saja yang boleh dilakukan oleh pasien. Jadi tujuan rehabilitasi jantung ada yang umum dan yang khusus. Yang umum adalah untuk memulihkan penderita sesegera mungkin pada kehidupan yang aktif dan produktif. Tujuan khususnya adalah memulihkan atau mempertahankan penderita penyakit kardiovaskular pada keadaan fisiologis dan psikososial yang normal, ya, mencegah progresivitas penyakit dan mengupayakan regresi proses penyakit, memperbaiki kapasitas fungsional dan adaptasi psikologis terhadap proses penyakit kronis, memfasilitasi perubahan dan mempertahankan pola hidup sehat. Indikasi dan kontraindikasi rehabilitasi jantung. Jadi rehabilitasi jantung ini dilakukan pada pasien-pasien dengan masalah atau diagnosis apa saja, yaitu pada pasien pasca infark miokard, biasanya yang sudah lewat fase akut, sudah lewat 4 hari rawatan biasanya. Lalu pasca intervensi koroner perkutan, pasien yang sudah menjalani operasi CABG, pasien dengan angina pectoris stabil, pasien gagal jantung yang stabil ya, bukan yang sedang gagal jantung akut, tapi yang sudah stabil. Pasien pasca transplantasi jantung, pasien penyakit jantung katup, dan pasien penyakit jantung bawaan. Apakah kontraindikasinya? Kontraindikasinya ada yang absolut, ada yang relatif ya. Yang absolut itu pasien infark miokard akut 2 hari pertama setelah dia infark, lalu angina pectoris tidak stabil, gagal jantung dekompensata, aritmia yang tidak terkontrol, diseksi aorta akut, stenosis berat katup aorta yang simptomatik, AV blok derajat 3 tanpa permanen pacemaker, miokarditis atau perikarditis akut, endokarditis aktif, dan infeksi akut lainnya, emboli paru akut, infark paru, trombosis vena dalam, gangguan fisik atau mental, atau kondisi medis tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya uji latih jantung secara aman dan adekuat. Untuk kontraindikasi relatifnya, yaitu pasien yang telah diketahui adanya stenosis koroner di arteri left main-nya, ya, atau left main equivalent. Pasien dengan stenosis katup aorta yang sedang berat, yang tidak berhubungan dengan gejala, kaki aritmia dengan laju ventrikel tidak terkontrol, AV blok derajat 2 sampai 3, hipertensi dengan tekanan darah diastolik di atas 110 mm air raksa dan sistolik di atas 200 mm air raksa saat istirahat, kemudian hipertrofik kardiomiopati yang disertai dengan obstruksi LVOT, stroke atau TIA yang baru, hipertensi pulmonal berat, dan pemakaian alat pacu jantung. Apakah manfaat rehabilitasi tujuannya untuk meningkatkan kolateral, terutama pada pasien-pasien dengan masalah koroner, memperbaiki fungsi endotel, menurunkan progresi lesi koroner, dan menurunkan risiko trombogenik. Nah, ada berapa tahap rehabilitasi jantung? Ada 4. Ya, jadi fase 1 itu in hospital pada saat pasien dirawat. Fase 2, 3, dan 4 itu dilakukan setelah pasien pulang dari rawatan di rumah sakit. Jadi fase 1 atau fase perawatan di rumah sakit adalah program rehabilitasi yang diberikan kepada pasien di rumah sakit ketika dirawat. Ya, diberikan mulai dari intensive care bisa diberikan hingga intermediate care hingga average care ya. Jadi misalnya pasien post operasi bypass dari ICU kita bisa mulai melakukan rehabilitasi. Lalu pasiennya pindah ke intermediate care, di situ juga kita rehabilitasi hingga pasien pindah ke ruang biasa kita bisa lakukan rehabilitasi. Tujuannya apa? Mempercepat proses pemulihan, meminimalisasi risiko dari istirahat berkepanjangan dan imobilisasi, dan agar pasien dapat segera melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Ya, lamanya kapan sesuai masa rawatan.
Jadi jika pos operasi pasien dirawat 7 hari, maka mulai hari kedua jika keadaannya stabil boleh direhabilitasi hingga pasien mau pulang, ya, hingga pasien hari ke-7. Dimulai jika tidak ada nyeri dada baru atau rekuren selama 8 jam. Jika tidak ada peningkatan level CK dan atau troponin dan tidak ada tanda-tanda gagal jantung dekompensata baru, serta tidak ada irama jantung yang abnormal pada perekaman EKG dalam 8 jam terakhir. Ini bisa dilakukan pada pasien infark dengan keadaan yang seperti ini, ya. Oke. Jadi untuk pasien pasca infark miokard dapat dilakukan mulai dari hari ketiga hingga hari ke-7 dengan latihan beban yang rendah, yaitu kurang lebih kalau dihitung-hitung beratnya sampai kegiatan yang membutuhkan atau kemampuannya 5 METS. Ya, alatnya bisa apa? Bisa pasien diminta berjalan di treadmill atau mengayuh sepeda di ergocycle. Prognosis buruk jika pada saat kita treadmill di EKG muncul ST depresi dengan kapasitas fungsional 5 METS, ada muncul peningkatan tekanan darah sistolik selama olahraga, muncul aritmia, dan turun IF-nya. Oke, jadi ini ya, jika exercise capacity-nya makin rendah, maka prognosisnya makin kurang baik ya, atau resikonya untuk mengalami perburukan untuk mendapatkan kualitas hidup yang tidak terlalu baik itu lebih tinggi jika pada saat dilakukan rehabilitasi 5 METS saja sulit untuk tercapai. Untuk fase 2, ini fase segera setelah keluar dari rumah sakit. Jadi setelah pulang, pada saat pasien kontrol ke rumah sakit, pasien diminta untuk rehabilitasi di rumah sakit. Ya, nah tujuannya memberikan program untuk mengatasi perkembangan penyakit lebih jauh, mempersiapkan pasien untuk kembali bekerja atau beraktivitas sehari-hari yang optimal, dan membantu pasien melakukan program latihan secara aman dan efektif. Jadi ini durasinya lebih lama, 2-3 bulan setelah pasien dirawat. Ya, bentuk aktivitasnya apa? Aktivitas-aktivitas dengan intensitas terbatas, intensitas yang membutuhkan 4 METS hingga atau 13 RPE. Contohnya berjalan. Ya, jadi setelah kita selesai melakukan fase 2 selama 2-3 bulan, kita bisa lanjutkan ke fase 3. Ini fase formal program rehabilitasi terstruktur. Ya, di sini masih tujuannya untuk latihan fisik, tapi ini lebih fokus untuk meningkatkan kesegaran fisik dan gaya hidup secara umum dengan lama 6-12 bulan. Jadi ini lebih pelan-pelan, tapi mulai kita meningkatkan atau membangun sebuah kebiasaan yang akan memperbaiki aktivitas fisik atau membangun latihan fisik. Ya. Jadi aktivitas apa saja yang bisa dilakukan? Bersepeda, main badminton, voli, main tenis meja, atau pasiennya bisa berenang dengan suhu air 27-30 derajat Celcius, bisa gardening, atau bisa juga fishing. Ya, yang harus dihindari apa? Yang tidak boleh dilakukan mengangkat barang-barang yang berat, mendorong wheelbarrow, mendorong mobil nggak boleh, ya, mengganti roda mobil tidak boleh, kemudian mengerok salju kalau kita tinggal di negara yang turun salju. Kemudian menggantung atau mengganti apa ini curtain bahasa Indonesianya, gorden jendela ya, ataupun mencangkol tidak boleh dilakukan ya. Untuk yang fase 4 atau fase perawatan jangka panjang, ini memfokuskan untuk perawatan jangka panjang seumur hidup untuk menjaga gaya hidup sehat, menghindari kemunduran dari target-target yang sebelumnya telah tercapai. Nah, jadi komponen rehabilitasi jantung selain aktivitas atau olahraga, perlu juga dilakukan konseling nutrisi dan peresepan olahraganya. Nah, rekomendasi dari ACCAH, sebelum pasien pulang dari rumah sakit, kita harus nilai dulu batas kemampuan fisiknya seberapa.
Dengan apa? Dengan uji latih submaksimal. Pakai apa uji latih submaksimal ini? Dengan menggunakan treadmill. Jadi nanti pasien disuruh jalan di atas treadmill, kita nilai batas kemampuannya semana. Tapi kita tidak hitung kemampuan dia maksimal, kita hitung kemampuannya submaksimal, sedikit di bawah maksimal. Ya, dengan target latihan di rumah yaitu 70-85% dari peak heart rate. Jadi jika dia beraktivitas sambil menghitung heart rate. Jika heart rate-nya sudah tercapai 70-85% dari peak heart rate, maka stop. Ya. Kalau pasiennya simptomatik, bisa targetnya 70-85% dari peak heart rate atau di stop jika pasien mulai angina. Jadi dalam preskripsi olahraga kita perlu nilai jenis olahraganya, frekuensi, durasi, intensitas, precaution, dan progresinya. Nah, ini kira-kira untuk peresepan olahraganya ya. Kita biasanya pakai maksimal heart rate. Bagaimana menghitung maksimal heart rate? 220 kurang usia. Nah, kemudian dari heart rate maksimal ini kita tentukan kita mau capai berapa persen dari maksimal heart rate. Misalnya cuman mau capai 40% saja ya. Jadi ini nanti heart rate reserve yaitu heart rate maksimal dikurang heart rate saat istirahat, targetnya misalnya kita mau intensitas 40% saja, maka perhitungannya adalah heart rate reserve dikali 40% ditambah heart rate saat istirahat. Misalnya dapat 120 kali per menit, maka pasien hanya boleh berolahraga sampai heart rate 120 kali per menit. Jika sudah mencapai 120, maka pasien harus stop atau pelan-pelan melambat intensitasnya, ya. Jangan lebih dari target yang mau dicapai. Oke, ini juga salah satu cara kita menilai pasien itu olahraga sudah sampai merasa kesulitan atau intensitasnya dia rasa sudah berat atau masih ringan menurut pasien ya. Jadi ini skala yang subjektif karena kita hanya lihat dari mimik pasien ataupun dari kata-kata pasien. Jangan lupa sebelum melakukan olahraga atau rehabilitasi jantung, lakukan pemanasan, dan setelah rehabilitasi jantung, lakukan pendinginan, kurang lebih 5-10 menit sebelum dan setelah. Dengan gerakan yang meliputi peregangan, rentang gerak, dan aktivitas aerobik intensitas rendah. Nah, ini tadi intensitasnya ya, bisa 60-75% dari heart rate maksimal, atau 40-60% dari heart rate reserve maksimal, atau 12-15 RPE. Kapan kita bisa tingkatkan intensitasnya? Jika pada saat berolahraga kita temukan heart rate-nya menurun 5 kali per menit. Kemudian berapa lama durasinya berolahraga? Sekitar 20-60 menit sekali olahraga, frekuensinya 3-5 kali per minggu. Ya, tipe olahraganya yang paling baik yang dianjurkan adalah steady state, circuit interval training, dan aerobik. Tapi perlu diingat untuk awal, maka yang paling baik adalah steady state dan aerobik. Mungkin untuk tahap fase 3 atau fase 4 bisa dikombinasi dengan circuit interval training. Ya, ini rekomendasi olahraga yang aerobik dan yang resistance untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner ya. Seperti ini bisa dilihat, tetap intensitasnya dinilai dari heart rate. Durasi kurang lebih sama 20-60 menit pada satu sesi dengan untuk aerobik 3-5 kali per minggu, resistance 2-3 hari per minggu. Nah, ini intensitasnya untuk masing-masing penyakit ya. Jadi untuk coronary artery disease saja 40-80% dari heart rate reserve ya. Kalau untuk yang lain-lain angina ekivalen, pasca infark, pasca CABG juga semua ada dicantumkan di sini. Oke. Jadi rehabilitasi jantung ini bisa dilakukan bukan hanya untuk pasca infark miokard, tapi juga untuk hampir keseluruhan dari penyakit-penyakit jantung sesuai dengan yang diindikasikan tadi. Ya.
Harus mencakup beberapa aspek yaitu komprehensif, diinisiasi segera mungkin, berkelanjutan, bertahap, dan bersifat individual tergantung kondisi klinis. Dan tidak hanya mencakup program latihan fisik, tapi harus mencakup pengkajian pasien, stratifikasi risiko, edukasi konseling, dan kontrol faktor risiko. Oke, demikian presentasi dari saya. Sebenarnya rehabilitasi jantung ini untuk kompetensi dokter umum tidak ada, tapi kuliah ini disampaikan sebagai pengenalan bagi adik-adik agar mengetahui bahwa pengobatan di bidang kardiovaskular itu bukan hanya prevensi, kemudian pengobatan jika sudah ada penyakit, tapi juga ada komponen lain yaitu rehabilitasi setelah pasiennya mengalami sakit. Ya, oke. Demikian presentasi dari saya. Ini sudah weekend juga. Kalian semua tutorial, skills lab, dan praktikumnya sudah selesai? Praktikum masih ada, tinggal satu lagi dong. Tinggal praktikum satu lagi ya. Yang lain sudah semua ya? Iya dok. Lab tutorial sudah ya. Oke. Baik. Mudah-mudahan kalian nanti hari Selasa ujian ya? Iya dok. Ya, mudah-mudahan apa yang dipelajari selama blok kardiovaskular ini bermanfaat ya.